معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب وقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina نشر الإسلام شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى جل جلاله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan terhadap 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah dinilai ibadah. Akan tetapi tidak hanya sekedar membaca, tetapi tilawatul Quran bitadabburil makna, yaitu membaca Al-Quran dimengerti, direnungkan, dan diimplementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai satu contoh, kita membaca satu ayat di dalam surat Al-Fatihah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita renungkan arti daripada Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bismillah dengan menyebut nama Allah. Siapa Allah? Allah adalah Al-Khaliq. Allah adalah yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh jagat raya yang ada di dunia ini. Kemudian yang diciptakan adalah disebut dengan makhluk. Kemudian siapa Allah? Allah adalah yang memberikan segala macam kenikmatan, kenikmatan dohir, kenikmatan batin, kenikmatan apapun, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini
kita hadir melakukan sholat Jumat di majelis ini, itu adalah karena kita diberikan oleh Allah, diberikan kesehatan jasmani rohani. Kesehatan jasmani, kita bisa berangkat dari rumah menuju majelis ini, menuju masjid ini, bisa berjalan, bisa menjalankan ibadah sholat sunnah, tahiyatul masjid, bisa duduk, bisa berdiri, bisa melihat dan bisa mendengarkan. Begitu juga detak jantung yang normal, pernafasan yang normal, penglihatan yang normal. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga diteruskan Ar-Rahman. Allah adalah mempunyai kasih sayang kepada seluruh hambanya, tidak pandang bulu, tidak pandang status, baik itu orang yang beriman atau orang yang tidak beriman, orang yang patuh ataupun orang yang tidak patuh. Semuanya itu adalah diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang khusus bagi orang-orang yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai keyakinan yang ada di dunia ini, maka nanti ketika kembali di akhirat dia mendapatkan keberkahan, mendapatkan satu tempat yang mulia di sisi Allah yang disebut dengan Jannatun Naim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca satu ayat kemudian dimengerti dan direnungkan dan diimplementasikan, sebagai satu contoh lafal bismillah tadi, kita mengerti eksistensi Allah, kita mengenal Allah, kita makrifat kepada Allah, sehingga begitu sayangnya Allah kepada diri kita. Dengan demikian, dengan kasih sayang Allah yang sangat banyak, kita tidak mampu ketika kita menghitungnya, ketika kita melihatnya, ketika kita melakukan satu penelitian yang ada di dalam diri kita sendiri, kita tidak akan mampu untuk mengetahui karena banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, kita tidak akan mampu karena sangat-sangat banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Sehingga apa? Sehingga ketika kita merenungkan, ketika kita merasakan dimanapun berada, maka sedikit demi sedikit kita mengenal Allah. Dan seterusnya kalau kita lakukan, maka kita ada nilai-nilai mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengikuti kanjeng Nabi, mulai dari akhlaknya, mulai dari tata pikirnya, mulai dari pendekatan kepada Allah, pendekatan kepada sesama manusia, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka kita akan dicintai Allah dan akan mendapatkan pengampunan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita membaca satu ayat, kita renungkan, kita implementasikan, kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan banyak keberkahan-keberkahan dari Allah. Kemudian kasih sayang yang begitu besar
yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, termasuk manusia. Kita disuruh untuk menteladani, kita disuruh untuk mencontoh. Kita harus punya kasih sayang kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakatnya, kepada siapapun. Kita harus melakukan, kita harus punya kasih sayang kepada sesama manusia. Itu satu ayat kita baca, kita renungkan, dan kita praktekkan. Nilainya lebih banyak daripada kita membaca Al-Quran hatam tetapi tidak kita renungkan, hanya sekedar membaca, maka nilainya, keberkahannya lebih banyak daripada satu ayat kita renungkan, kita baca, dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, orang yang mampu tilawatul Quran bidadaburil makna, maka di dalam hadis tadi dikatakan orang ini adalah yang sangat-sangat dirindukan oleh surga. Kemudian yang nomor dua, yang dirindukan oleh surga, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan, mampu menjaga lisan. Menjaga lisan dari apa? Menjaga lisan dari kekhilafan, kemaksiatan lisan. Apa kemaksiatan lisan? Ghibah. Apa ghibah itu? Ghibah adalah, bahasa Surabaya adalah ngerasani, menggunjing orang. Kemudian berikutnya apa maksiat lisan? An-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Kemudian apa maksiat lisan? An-yaminul khumus, sumpah palsu. Al-kadzib, berbohong. Begitu juga mencaci maki kepada saudaranya, kepada teman-temannya, di mana saja berada. Oleh karenanya, dengan membaca lisan, dengan menjaga lisan dari sesuatu yang tidak baik, yang berdampak kepada hati. Sebagai satu contoh, misalnya kita menghibah satu kali, hati terkontaminasi. Hati yang ada di dalam diri kita, ketika kita menghibah satu kali, ada titik hitam di dalam hati kita. Kemudian kita ulangi dua kali, ada titik hitam yang ada di dalam hati kita, terus menerus. Sehingga apa? Sehingga kemaksiatan lisan berdampak kepada hati, akhirnya hatinya gelap. Ketika hatinya gelap, maka tidak mampu untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Baik itu tanda-tanda kebesaran Allah yang kita lihat, apapun yang kita lihat, jagat raya yang ada di dunia ini, itu adalah sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Begitu juga diri kita sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kamu tidak memperhatikan di dalam dirimu apa kehebatan-kehebatan yang ada di diri kita ini? Sebagai satu contoh, diri kita ini ada jasmani dan ada rohani. Jasmani adalah bisa kita raba, bisa kita lihat, tapi roh adalah tidak bisa kita lihat. Nah, ketika kita merenungkan tentang roh, itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kita diberikan satu informasi di dalam Al-Quran, yas'alunaka nirruh, kuliruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Sehingga ketika kita memperhatikan terhadap diri kita sebagai satu makrokosmos, maka diri kita akan mengenal Allah, akan lebih dekat Allah, dan akan disebut dengan ma'rifatullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang nomor 3, wa mut'imil ji'an, yaitu kita peduli, rasa empati kepada orang-orang yang membutuhkan. Puasa, salah satu hikmah melakukan ibadah puasa, kita bisa merasakan tidak minum satu hari, betapa dahaganya. Tidak makan satu hari, betapa laparnya, badan loyo dan sebagainya. Sehingga dari merasakan seperti itu muncul yang namanya empati kepada orang lain,
Dan ketika kita punya rasa empati, kita disuruh untuk berinfak, untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita. Dan itu pun sebagai satu indikator dari orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Kemudian yang terakhir yaitu was-shaimina fi syahr Ramadan, yang dirindukan oleh surga orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Puasa yang bagaimana? Yang dirindukan surga, puasa yang bisa mencapai derajat takwa. Tetapi puasa yang tidak bisa mencapai derajat takwa tidak dirindukan surga. Maka dari itu di 10 hari kedua ini tentunya kita lebih semangat lagi, kita lebih optimalkan lagi. Sebagai satu pelajaran, 10 hari pertama agak lumayan rahmah, betapa penuhnya masjid, betapa penuhnya musola. Tetapi sekarang kita berada di 10 hari kedua, ada kemajuan. Maksudnya apa? Ada pengurangan. Nah, dengan adanya pengurangan seperti ini, kita yang ingat kepada Allah, mumpung kita bertemu dengan Ramadan, kita optimalkan untuk mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Kita tingkatkan ibadah sholat kita, baik sunnah maupun wajib. Begitu juga kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang nomor 3, kita memperbanyak sedekah dan infak. Demikianlah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk ciri-ciri orang yang dirindukan surga. Amin. Allahumma amin. Akhiru qauli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya hafidh ya nasir ya latif ya waqi Allah. Allahumma inna nas'aluka al-faqwa wa al-barakah wa al-ni'mah wa al-rahmah wa al-dawa'i wa al-hajati wa al-salamati wa al-farzaqi wa al-maghfirati fi dini wa dunya wal akhirah bi innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.